Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sedherek-sedherek jamaah salat maghrib rahimakumullah. Semoga wonten kesempatan dalam menika sesarengan kita menjaga syukur wonten kesucian Allah Subhanahu wa taala ingkang tansih maring kenikmatan nikmat iman Islam ugi sehat wal afiat sehingga kita saged nindakaken sedaya aktivitas khususipun dalem menika kita saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin setiap Ahad malam Senin. Sholawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng para keluarga sahabat tabi'in tabi'in sumrambah dumateng umatipun lan benjang mugi kula panjenengan sami kalebet umatipun ingkang badhe pikantuk syafaatipun wonten yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan tesih fikih salat. Kalau tidak salah terakhir hadis 4 niku nggih. Nah, dalem menika kita masuk pada bab sutroh sampun sutratul musalli. Sutratul musalli. Sutroh niku cara bahasa itu adalah pembatas. Sutroh niku artinya napa? Pembatas. Lah maksudnya apa? Hiya ma yaj'aluhul musalli liman ilmurur baina yadayhi hatta la yakhushu'. Nggih menika pembatas yang ditaruh di depan orang sholat supaya menghalangi orang lewat. Nggih, kajenge wonten ada yang lewat depan orang sholat agar tidak mengganggu kekhusyukan. Terus tujuannya sutroh menika memang ditaruh di depan, ya, itu agar tidak ada orang lewat di depannya sehingga tidak mengganggu kekhusyukan. Tapi jenengan sholat terus teng ngajengin jenengan bludas niku terganggu mboten? Terganggu. Kita ndak khusyuk apa mboten? Ya, mengganggu kekhusyukan. Itu nggih. Nah, maka tujuannya dibuat sutroh, namanya sutroh pembatas niku. Batas apa? Menghalangi orang sholat. Biar tidak ada yang lewat di depannya. Nggih. Lah nanti nek sudah menjadikan sutroh nggih pun jenengan fokus pada sutroh tersebut. Nggih, pembatas tersebut. Wahiyya sunnatun kharijatun anis shalah. Nggih secara hukum sutroh niki hukumnya nggih sunnah. Sunnah di luar salat. Nggih, sunnah di luar salat. Lah dalile napa? Dalile danipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Apabila kalian sholat, hendaklah sholat dengan menghadap sutroh atau menjadikan sutroh. Ini menjadikan apa? Sutroh. Wal yadnu minha, kemudian mendekat. Ya mungkin jaraknya sekitar karpet niki Pak. Jarak antara sutroh kali panjenengan sholat niku. Ya, nah, mungkin ini yang kita jadikan sutroh ini tembok. Ya, ini sutroh niku tembok. Nah, maka jarak antara orang yang sholat dengan tembok niki nggih kurang lebih ini. Pinten to niki, Mas? 120 niki nggih. Niki Pak. Ukuran triplek niki nggih 120.
kurang lebih berarti jaraknya 120 pun fokus jenengan nek pun salat ngajengin jenengan pun enten sutra jenengan fokus di situ. Oke, mendekat. Wal yada wala yada ahadan yamuru baina yadahi, dan jangan biarkan orang lewat di depannya. Oke. Jangan biarkan orang lewat di depan orang yang sedang sholat, tidak boleh. Ini mungkin ada pembahasan dosa mungkin ada pembahasan. Fa'in ja'a ahadun yamur, kalau ada orang lewat, falyuqatilhu, maka halangilah sekuat-kuatnya, dicegat, dihalangi, enggak boleh lewat. Nggih? Fa'innahu syaitan, karena dia adalah setan. Maksudnya ya setan, dasar gue setan melewat ngarepe wong salat, setan ya enggak gitu juga. Dia tidak boleh seperti itu. Maksudnya itu adalah perbuatan setan yang bisa mengganggu orang sholat. Nah, terus ya, ada orang lewat, nah jenengan halang, tidak boleh stop, tidak boleh. Maka tidak apa-apa. Jenengan sholat dalam kondisi sholat, ada orang mau lewat. Pernah ada kasus, lucu, saya guyu ngakak. Kita dasari dereng ngaji, Jadi ada orang itu sholatnya masbuk, masbuk, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kan sing masbuk niki kan nambah rakaat. Nanti lala masbuk niku nggih ten ngajeng pintu. Lah makmum sing pun selesai dzikir kan ajeng keluar. Nah itu piyambake niku lewat depan orang sholat sama yang sholat dicegat enten. Malah dijak salaman. Dicegat ngeten niki malah dijak salaman Pak Budus ya niki. Wah, saya ketawa itu. Ya. Beliaunya belum ngaji, maksudnya belum tahu kan ya ndak apa-apa lah jenenge wong urung ngerti arep dihukumi pripun nggih. Anak kecil juga jenenge anak. Nggih, terus niku. Terus mengke Bapak Ibu rahimahumullah menawi enten orang yang sedang sholat kemudian ada yang mau lewat, nah, bisa dicegat, dihalangi. Dan perlu catatan, sutroh niki berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Lawang sulim le. Sutroh niki berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Lah mengke makmum pun boten usah sutroh-sutrohan. Sutrohe makmum ikut sutrohnya imam. Mula mengke nek makmum niku kok enten sing lewat depan orang yang sholat jarno mawon. Contoh kasus. Soft pertama dilalah rakaat kedua ngentut batal. Ngoten nggih. Lah napa nggih ajeng ten mriku terus? Wah, jarene nek lewat ngarepe wong salat dosa. Ah, jejeg ning kono wae. Ya, maka dia balik kanan. Keluar ya, tentunya ketika dia keluar kan melewati orang yang sholat. Ini ngoten nggih. Nah, maka yang demikian tidak apa-apa. Mergo napa? Sutrohnya makmum itu ikut sutrohnya imam. Nah, terus makmum tidak perlu. Tidak perlu. Nggih, merasa dicegat. Nah, kecuali imami pun salah. Lah niki biasanya kasus sing masbuk niki paling sering kasusnya masbuk dan orang yang sholat sendiri. Nek kula survei niku biasanya nek sholat Jumat. Sholat Jumat niku sholat sunai teng blasak-blasak ana sing kene ning kono pojok. Akhirnya orang mau lewat itu, aduh lah iki kok sholat kok. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah niki khusus kan bapak-bapak nggih. Panjenengan bapak-bapak menawi ini ndak akan sholat Jumat kan biasanya datang lebih awal itu diisi dulu soft yang depan. Soft depan ini depan sutro. Kajenge nopo?
kajenge mengke jamaah yang mau datang ini tidak lewat depan orang sholat. Riyen pun kita singgung nggih, babakan soft pertama itu kan pahalane luwih gede to, Pak. Nah, kadang itu kita itu nek sholat Jumat niku malah milih ten pojokan ning sender, golek senderan. Ini soft depan ini pahalanya lebih besar. Ya. Soft pertama pahalanya lebih besar. Mula jenengan datang lebih awal diisi dulu soft pertama. Supados napa mengke kajenge jamaah yang datangnya telat-telat ini nggih bisa masuk ruangan masjid. Mula nek kula Pak sering nggih, nek kula pribadi niki biasanipun ajeng khutbah Jumat kok tesih blencak-blencak ngeten niki. Monggo para jamaah saderengipun khutbah kula wiwiti soft ngajeng tesih kosong disirmiin. Nggih, takkan maju riyen, Pak. Nek dereng maju nggih dereng dimulai wis ben Pak ora khutbah-khutbah salah dhewe. Supaya apa? Supaya tertib. Kan yo penak to, Pak. Nah, nih, kita yang khutbah situ makmum barisnya tertib. Lah nek makmum nggih makmum sing teko baru berapa orang. Duduke blencak-blencak nang pojok kono, pojok alah malah iki bingung lagi. Nah, maka mungkin enggak apa-apa. Atau nah ini bagus, Pak. Ini ada biasanya pun nih, kalau ten Masjid Muhajirin Solo Baru niku ngajeng Dokter Un niku biasane saderenge khutbah Jumat niku enten MC. Nggih. Nah, jadi MC bacakan, kami dari takmir masjid mohon izin menyampaikan pertama bagi jamaah yang membawa HP alat komunikasi supaya dimatikan. Kan ya ora penak Pak, sik enek khotbah kayak ngono telepon muni. Kayak salat Jumat telepon muni. Nah, itu satu disampaikan. Bagi jamaah yang membawa HP alat komunikasi harap dimatikan. Kedua, laporan infak. Nah, itu dilaporkan. Ketiga, monggo soft yang depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Wah, itu dipanggil. Keempat, yang bertugas sebagai khotib dan imam adalah Bapak siapa. Itu ada MC-nya. Jadi supaya semuanya rapi dulu. Nah, selesai baru monggo Pak. Nah, naik mimbar. Enggak apa-apa, itu bagus itu. Ya bisa dipraktekkan mungkin Pak. Yo. Ya. Enggak apa-apa itu. Supados napa? Itu tadi rapi. Supaya rapi. Supaya rapi jamaahnya bagus. Nah, termasuk menghindari tadi ya orang yang datang telat kan nggih mboten skeco. Seumpami nggih soft depan mriki tesih kosong, mriko pun ditutup. Lah, kan jamaah ajeng masuk mosok nggih kloncati niku enggak enak. Itu ya. Ajeng kloncati niku kan enggak enak. Maka perlu ditata. Atau mungkin pesan kali Pak Khotib niku panjenengan di kan rapikan dulu. Nah, ini penting. Maka sutroh, nek kita ya ini sutrohnya tembok, ya bisa. Maka disundahkan tadi menawi mangke panjenengan sholat sunnah, niku menawi saged ya menghadap ke sutroh. Supaya apa? Tidak mengganggu orang lain. Wa sutratul imam sutratun liman khalfahu bil ittifaq. Nah, ini berdasarkan kesepakatan sutrohnya imam ini berlaku untuk sutrohnya makmum. Dados mungkin makmum pun mboten usah. Kecuali niku wau, kecuali makmum masbuk, imam pun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sing masbuk sik do ning kono. Waduh. Akhirnya mau tidak mau makmum yang di depan nunggu. Gitu ya. Mau tidak mau akhirnya makmum yang di depan nunggu. Nah, karena memang kondisi masjid kita akan aksesnya satu gitu. Ya maka nanti yang makmum di depan harap bersabar gitu gitu. Mentosiri. Ning yo sing masbuk-masbuk iki ya kudu pengertian juga, aja masbuk terus. Ana ben salat kok mesti ning sing masbuk kali itu. Menawi saged nggih ya takbir sareng kalih imam, salam nggih sareng kalih imam.
Terus mungkin mulai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lajeng kok enten makmum, enten hajat, enten kebutuhan, saged langsung keluar masjid. Lagi, waduh, ki aku wis dinteni. Wah, sik mburi sik eneng wong salat. Jadi maka lah atau bisa juga niki solusi niki. Maka seumpami niki kok ada orang masbuk pas di depan ini pintu nggih. Lah dilalah nggih kanan kirinya masih longgar kosong, ndak apa-apa, geser. Dalam rangka untuk mendapatkan sutra. Seumpami nggih. Nah, ini Bang Roma temriku niku belakangnya. Lah kok dia kok imam salam assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ada satu orang atau dua orang katakanlah masbuk ya, kemudian berdiri, mungkin menggeser ke kanan dikit atau kiri sedikit supaya mendapatkan sutra. Niku mboten napa-napa. Tidak membatalkan sholat. Karena gerakan yang ringan, mbuh maju, mbuh mundur, geser kanan, geser kiri itu tidak membatalkan sholat. Nggih kados niki lha wau. Kados kasus makmum batal. Lajeng dia keluar, kan otomatis ada soft yang kosong. Maka mboten napa-napa. Mbok niku sing ten samping niku ajeng geser silakan. Atau yang di belakang maju juga tidak apa-apa. Dalam rangka untuk mengisi soft yang kosong tadi. Nah ini kita terus geser kanan kiri, maju mundur sedikit, niku mboten batalke sholat. Wa qadru sutrati hawalai 50 cm. Lah tingginya sutroh itu ya nek sekitar mungkin 50 cm. Atau nah ini juga sudah bisa. Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah menawi sholat ten Masjid Agung Surakarta niku nggih. Niku biasanya ten pinggir-pinggir niku kados enten triplek, Pak. Triplek mungkin ya lebarnya segini, tinggi, biasanya ditaruh di pinggir-pinggir. Lah mengke kiyambake menawi ajeng salat niku papan utawi triplek niku disuwake ten ngajengi. Nah, terus kiyambake salat. Lah niki yang disebut dengan sutroh. Nah, nanti bisa ya itu ya. Ini yang saya tahu, di Masjid Agung Surakarta itu ada. Terus sehingga orang mau lewat tidak masalah, wong dia sudah punya sutra. Lah mengke Bapak Ibu rahimakumullah. Karena tujuan sutra niku kajenge mengke mboten ganggu kekhusyukan. Menawi jenengan pun damel sutra nggih pun jenengan fokus ten mriku. Lah mboten kok nggih. Ngapunten, niki pun didamel sutra. Ah, seumpami niki seleke ten ngajeng salat pane ora ono. Ya ora khusuk padha wae. Wong tujuane damel sutrane kajenge khusuk. Lah fokus pandangan di tempat sujud. Sehingga nanti ada orang mau lewat lalu lalang di sana tidak masalah. Karena apa? Ini sutroh kita, lah kita pun fokus tentu. Lah baru ketika mau ada lewat di sini dicegah, dihalangi. Niku nggih. Nah, itu terus sutroh seperti itu. Tingginya ya sekira 50 cm lah atau 30 cm lah. Nek riyen zaman riyen niku nggih Rasulullah menawi safar rombongan ngeten niku yang dijadikan sutroh niku anak panah. Ya ditancapkan, anak panah ditancapkan atau tombak ditancapkan, nah kemudian sholat menghadap sutroh niki. Nggih, terus sekali lagi sutroh niki secara hukum memang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, tujuannya itu tadi, biar tidak kan nggih ngapunten nggih Pak. Kan nggih mboten sopan Pak. Wis ngeten mawon ya. Contoh nggih ini, awake dhewe wong Jawa nggih. Kula sing ngobrol-ngobrol kali Pak Gio niki. Lah kok eneng wong lewat brudas budus budek iki sapa to iki? Kan mboten sopan ngeten nggih. Kita sedang ngobrol cerita, kok ini ada orang lewat mak brudas-brudus wae. Enggak sopan. Orang yang dia sedang sholat itu dia sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ini mak brudas budus.
riwari di depan orang sholat. Lah ini bahkan nanti, oh fotografer, wah fotografer ini, fotografer ya Pak ya, sholatnya di foto ya, dokumentasi ya, sholatnya dokumentasi, ini Pak, lah niki penting niki. Wa ya'thimul maru baina yaday musalli idza amkanahu tahashid. Dan orang yang lewat di depan orang sholat itu dia berdosa. Nggih, lewat depan orang sholat ini berdosa. Nggih. Dalile napa? Hadis Abi Jahm Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli." Kalaulah orang yang lewat depan sholat itu tahu, ya, madza alaihi minal ismi, tahu dosanya. Kalaulah orang yang kalaulah orang yang lewat depan orang sholat itu tahu dosanya, lakana ayyaqifa arba'ina kharifan khairan lahu min ayyamur baina yadayhi. Tentulah dia akan berdiri di situ terus selama 40 kharif. Itu kharif ini kan apa Ustaz? Tahun Ustaz. Ada yang mengartikan musim juga, nggih. Ya nek musim, nek tahun berarti jegeguk ten mriku 40 tahun, Pak. Itu lebih baik daripada lewat di depan orang sholat. 40 tahun. Ya. Saya buka kamus itu kok kharif, musim. Neng Indonesia musim napa, Pak? Dua ya gitu. Musim durian barang ini. Itu beda musim durian itu. Nah, kita kan relatif ada musim hujan, ada musim kemarau. Artinya dia berdiri di situ lama menunggu itu lebih baik daripada lewat depan orang sholat. Nah ini dosa. Lah maka bagi orang yang hendak sholat juga tadi dianjurkan untuk mendekat ke sutra. Supaya apa? Bahkan saya mendapatkan penjelasannya Syekh Wahbah Zuhaili ketika ngaten Pak. Bahkan orang yang sholat saja bisa berdosa Pak. Mergo napa? Kiyambake sholat mboten sutra. Sehingga orang lewat di depannya. Lah menyebabkan orang berdosa itu dia juga berdosa. Ngendikane Syekh Wahbah Zuhaili ketika maka tadi sunahnya. Lah atau lah kalau tidak kita tadi ya masuk masjid ya pada sutra atau sholat samping ini. Ya di samping ini kan relatif tidak ada. Masa orang Arab lewat nabrak tembok kan buatan. Ya, nah, ini. Jadi tujuannya agar tadi tidak ada orang lewat depan orang sholat dan juga agar tidak mengganggu kekhusyukan. Hukumnya sunnah muakkadah berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Allah itu bab sutra. Ada pertanyaan? Oh, enggak Bapak tidak. Nggih, sajadah karpet dijadikan sutra. Nggih. Nggih. Kadang kalau sudah salam dan depan itu biasa gini ya. Ini ada yang sholat. Biasanya gini. Oh, kacangnya mboten ngepasi di depannya. Jadi melewati di depan sholatnya masuk. Nggih. Oh, nggih. Yang pertama, bolehkah menjadikan garis ujung sajadah, ujung karpet, garis keramik? Keramik kayak di garis ya. Ini kita kan sholatnya ada karpet di masjid-masjid yang tidak ada karpetnya kan keramiknya di kasih lakban. Bolehkah menjadikan itu sebagai sutroh? Okay.
Itu kalau Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni boleh tapi sebagai alternatif. Sebagai apa? Alternatif niku pripun? Ya artinya nek memang tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sutra, nah itu baru bisa dijadikan sutra. Boleh tapi sebagai alternatif. Ya usaha dulu ndamel sutra pados sutra. Nah biasanya nek kula tindakan betul tas enten. Nah, tas mawon kula misalnya ngajem iki. Nah, tas ini sebagai sutra. Oke. Nah, itu tadi jawabannya seperti itu. Ya, dalam kitab Al-Mughni disebutkan seperti itu. Kalau tadi sudah berusaha membuat sutra kok tidak ada, ya maka dia boleh membuat garis. Atau nek kita menjadikan ujung sajadah atau karpet, ya itu sebagai sutra. Lah kemudian dia fokus di situ. Nggih, terus fokus di sini. Sehingga nanti seumpami panjenengan menjadikan ujung karpet sini sebagai sutra seumpami nggih. Lah nanti kalau ketika orang itu lewatnya di sini, maka tidak apa-apa. Jadi dia sudah menjadikan titik niku wau, ujung niku wau sebagai sutra. Wah. Nanti Pak Bang ya. Terus sebagai apa? Alternatif niku wau. Boleh sebagai alternatif ya sekedar. Nah, tadi ketika ada imam masbuk, dia masih sholat, kita yang di depannya ya sebetulnya tidak usah geser mboten napa-napa. Malah justru ini yang sedang dzikir sambil duduk itu kajengnya dijadikan sutra sama orang yang di belakangnya. Nggih, terus kok aneh ngomong sholat, ndak apa-apa, jenengan mboten usah geser, mang jenengan maju sedikit saja. Jenengan supaya apa? Supaya ini orang yang masbuk niki kan butuh sutra niki. Mergo imamnya pun salam. Kan tadi kan imam masbuk kan sudah napa imamnya salam berarti dia nanti butuh sutra. Lah maka supaya si masbuk tadi dia mendapatkan sutra ndak apa-apa. Dia menjadikan orang yang duduk di depannya ini sebagai sutra. Lah makanya ada yang mau lewat baru bisa dicegah. Itu terus mboten usah geser. Nggih. Biar saja ndak apa-apa ya, supaya nanti dijadikan sutra. Oh, alam besar. Ini kan nggih. Ya geser ndak masalah, geser dikit. Nggih. Ini gesernya masuk ke sini separuh. Oh, insya Allah tidak. Nggih, tidak dihukumi lewat depan orang sholat. Ya kalau dia geser kemudian menyingkir, insya Allah tidak disebut sebagai orang yang sholat. Tapi baiknya itu tadi Pak, ya, karena kasihan nanti yang masbuk itu juga nanti biar butuh sutra. Nah kecuali mungkin panjenengan memang kondisinya darurat, setelah salam, panjenengan ada hajat, ada kebutuhan, ingin segera pergi, ya enggak apa-apa. Lah sehingga nanti seumpami makmum masbuk. Lah di depan yang sholat itu, di depannya sholat ya dia pergi. Maka boleh nanti dia maju sedikit untuk menjadikan orang tadi sebagai atau orang yang ada di depannya atau benda apa saja yang ada di depannya sebagai sutra. Contoh, makmum masbuk shaf kedua. Lah yang di shaf pertama ini dia sudah pergi. Lah maka tidak apa-apa, makmum dia maju ke depan ke shaf amal biar mendapatkan sutra. Tidak apa-apa. Makanya itu tadi gerakan maju mundur, ya geser kanan, geser kiri itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Yang penting tidak sampai memalingkan dari arah kiblat. Maka seumpama ngapunten nggih. Ah di depan saya kok ini orang, ini orang sedang dzikir ini. Ngepasi di depan saya orangnya sudah pergi, maka tidak apa-apa. Saya geser sedikit menjadikan yang di sini sebagai sutra saya.
Makanya tadi seumpami mungkin itu di depan itu dia sedang sholat, tidak apa-apa, dia geser sedikit biar nanti dapat tembok ini. Nah nanti orang mau lewat silahkan. Maka sekali lagi geser kanan ya atau maju dari ini maju itu gerakan yang seperti ini tidak membatalkan sholat dalam rangka untuk mendekat kepada sutroh. Lah mengke sekali lagi nanti kalau sudah kita ada sutroh kita fokus di situ. Oh, wow. Pak sama. Karena saya pernah zaman Islam. Itu kan zamannya putih dan nabi itu tidak ada. Tidak ada pembatasnya. Oh. Nah, waktu itu saja kan penuh. Jadi nggak ada jedanya di Nah itu saya itu kan kita alternatif saya di sampingnya wanita, tapi ada sekat, ada pembatas lah. Ada batas sekali cuma jaga jarak. Oh ya jaga jarak. Enggak. Solusinya gimana atau saya kalau nanti disini lagi harus pulang atau gimana? Untuk kan tidak ada tembaknya di Banyak orang itu. Ya itu berarti kondisinya darurat. Kita ya tetap safar. Kita kondisinya kondisi darurat. Terus ngeten Pak, masjidnya plong-plongan Bu. Masjidnya plong-plongan kayak jamaah yang bludak. Akhirnya softnya bapak, ibu nyambung. Ya. Nah, kemudian kita jamaah yang datang terakhir, aduh lah kok ini sekedar. Ya. Lah tadi nih kita kondisi safar, apalagi kalau kondisi safar. Udah safar. Oh. Enggak apa-apa itu dalam kondisi darurat insyaallah. Ya, kondisinya kondisi darurat. Lah atau ya baiknya itu ada sekat lah, gitu. Baiknya itu ada sekat antara makmum laki-laki dan perempuan. Lah nanti nek ndak ada sekat niku, nek seumpami plong-plongan nggih, ndak ada sekat. Niku mengke untuk jamaah putri yang ditaruh di depan itu bocil-bocil. Itu enggak ini seumpama ini. Seumpama ini kok masjidnya plong-plongan itu. Plong-plongan ya tadi. Itu nanti dalam penataan shaf. Itu nek shaf laki-laki yang depan itu dewasa. Shaf depan dewasa. Nah, yang kecil belakang untuk shaf laki-laki. Lah nek untuk shaf perempuan justru yang dewasa itu yang belakang, yang depan yang bocil-bocil. Menawi mboten enten sekat, plong-plongan. Lah mengke ibu-ibu nek kondisi masjidnya seperti itu, shaf yang diisi dulu shaf belakang. Bukan shaf depan. Karena gitu, sebaik-baik shaf bagi laki-laki yang paling depan. Nah, itu dalilnya sudah ngerti kabeh. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki, mula Pak milih ngarep, Pak. Oh, milih yang pojok, milih senengane milih yang mburi. Ya, sebaik-baik shaf bagi laki-laki yang depan. Dan sejelek-jelek shaf bagi laki-laki yang paling belakang. Nah, sebaliknya, sebaik-baik shaf bagi perempuan yang belakang. Sejelek-jeleknya shafnya bagi perempuan yang depan. Maka nanti nek kasusnya seperti itu, masjidnya plong niku tadi aturannya ya, jadi yang soft depan itu soft belakang laki-laki kecil-kecil, soft depan perempuan juga kecil-kecil. Malah kecil. ya kajeng ini Pak. Nek sebenarnya agar terhindar dari fitnah sebenarnya. Ya mungkin saged usul lah menawi ada itu ya dibuat santer lah pembatas gitu ya. Lah apakah kemudian sholatnya sah? Insya Allah tetap sholatnya sah. Asal
Yang penting orang sak baris karo mbok-mbok. Malah sak ya. Yang penting ada. Oke. Ya atau mungkin ya enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga mungkin kondisinya seperti kok kirang srek mbok menawi kirang srek atau nunggu jamaah selesai itu enggak apa-apa. Baru panjenengan lah kok piye aku ora dihitung insyaallah lah kita sudah niatnya niat ajeng salat berjamaah ning kondisi masjidnya seperti itu insyaallah tetap ya dinilai sebagai salat berjamaah insyaallah. Nggih niku kondisinya seperti itu. Nah, 5 menit lagi. Lanjut masuk bab baru nih mungkin nggih Mas Sawi. Nggih. Sebaiknya makmum gimana sewaktu imam membacakan bacaan sholat, surat Al-Fatihah atau suratnya yang lainnya. Itu sebaiknya makmum dia mendengarkan atau menirukan bacaan imam secara pelan-pelan. Baik, bagaimana? Satu terkait membaca Al-Fatihah bagi makmum ini berarti ini sepertinya masuk pada bab hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Memang ada beberapa pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i jelas ya makmum, ya imam, ya munfarid semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Lah kapan makmum membaca Al-Fatihah? Makmum membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Berarti mungkin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, baru makmum membaca Al-Fatihah. Niku miturut mazhab Syafi'i seperti itu. Ada juga pendapat yang lain mengatakan makmum cukup mendengarkan. Karena bacaan imam itu juga bacaan bagi makmum apabila surat yang dibaca atau Al-Fatihah yang dibaca itu dengan jahar. Kados sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Atau gini, 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya dan juga sholat subuh. Lah adapun di rakaat ketiga, rakaat keempat, makmum membaca Al-Fatihah. Lah apa? Ya, masing-masing ada dalilnya, Pak. Masing-masing ada dalilnya. Ada yang mengatakan kalau yang tidak baca Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga makmum juga berkewajiban baca Al-Fatihah. Tapi ada juga yang enggak. Nek imam baca, makmum itu cukup mendengarkan. Wa idza quri'a alai fa'ansitu wasma'u, apabila dibacakan Al-Qur'an, fa'ansitu, diam dan dengarkan. Lah, terus ya monggo panjenengan ajeng mendet pendapat yang mana silahkan. Saya ya mau Syafi'iyah mau berarti imam selesai Al-Fatihah, panjenengan maos Al-Fatihah, setelah selesai jenengan dengarkan imam. Oke. Karena itu tadi disunahkan untuk diam dan mendengarkan. La'allakum turhamun gitu saja. Semoga kamu termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan roh. Ya, monggo mau mengambil pendapat yang mana? Ya, mau Fatihah atau yang tidak juga. Ya, mau menjadikan makmum itu sebagai imam atau
ada hadis itu apa ya? Nanti tidak boleh sholat sendiri di belakang shaf. Tidak boleh sholat sendiri di belakang shaf. Tapi di satu sisi ada shaf kosong itu ya juga perlu diisi juga dalam rangka untuk menyempurnakan shaf yang kosong. Nah, dalam mazhab Hambali dia tetap sholat berdua di belakang. Dalam mazhab Hambali ya. Wallahu alam. Ya monggo bisa dia berdiri berdua di belakang shaf atau salah satunya dia menyempurnakan shaf depan. Karena tentunya ngeten Pak. Cara hitung-hitungan nggih. Shaf yang depan itu kan mesti yang lebih utama. Itu. Iya. Makanya nek dalam ini ada hadis gini. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fi shafil awal. Kalaulah ada orang tahu pahala besar, pahala ini tukang adzan, kalian pahala shaf pertama, kemudian dia tidak mendapatkan shaf itu kecuali dengan singsut. Nah, berarti kasusnya gini, Pak. Shaf pertama nih gini, itu masih ada satu space, satu orang, ada 2 orang masuk. Ya, dalam rangka untuk mendapatkan pahala besar itu dia singsut. Sopo sing menang? Aku ngarep. Lah saiki kasusnya sampean mawon, sampean. Iki soft besar, soft parane gede malah sampean mawon ya. Iya. Nah, nek berdasarkan hadis itu langkung saya diisi rien. Nggih, diisi rien. Karena insya Allah pahalanya itu lebih besar, lebih utama. Allah. Mengatakan nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Insya Allah lanjut lagi di bulan insyaallah. Makaten ingkang saged kula aturaken wonten pengaosan dalu menika kathah klepatanipun anggen kula nyambahaken kula nyuwun astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.